Mengaji, media dakwah sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di salah satu taman di antara taman-taman ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah iman dan amal soleh kita. Dan tentunya kita selalu menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam semua amal ibadah kita. Menuntut ilmu adalah merupakan ibadah, maka ibadah itu harus didasari karena keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu niat ikhlas dalam mempelajari ilmu agama adalah yang pertama untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri sendiri. Kemudian yang kedua senantiasa juga berusaha untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain, keluarga kita, anak istri kita, dan orang-orang yang sekitarnya yang kita kenal dan yang kita sayangi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan daripada kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan kita membawakan syarah daripada Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pembahasan yang lalu kita masih di awal-awal pembahasan. Yang terakhir kita bahas kemarin adalah tentang perkataan penulis buku ini bahwa fahada i'tiqadul firqatin nadiyah al-mansurati ila qiyamis sa'ah ahlus sunnah atau ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah keyakinan kelompok yang selamat, kelompok yang tertolong sampai hari kiamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sudah kita bahas satu persatu dari apa yang beliau sampaikan, apa yang dimaksud dengan Al-Firqatun Najiyah, apa yang dimaksud dengan At-Taifah Al-Mansurah, dan apa pula yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena banyak juga orang-orang yang mengambil nama-nama tersebut untuk mendukung kelompoknya. Ya, ada beberapa kelompok yang menyimpang yang mengambil nama-nama yang syar'i seperti ini untuk menguatkan kebid'ahannya. Baik, sekarang kita memasuki perkataan beliau yang selanjutnya. Setelah beliau mengatakan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang tertolong, ini menunjukkan bahwasanya akidah beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukanlah akidah yang baru, tetapi akidah ini adalah akidah yang telah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga telah dipraktikkan dan diamalkan
dan didakwahkan oleh para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian beliau mengatakan wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Apa akidah kelompok yang selamat dan apa akidah dari kelompok yang tertolong itu? Beliau mengatakan yaitu yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian, dan beriman terhadap takdir baik yang buruk ataupun takdir yang baik. Ini dalam istilah kita sehari-hari dikenal dengan rukun iman, ya. Jadi poros daripada akidah, intisari daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terdapat dalam rukun iman. Ini secara umum, secara global. Meskipun di dalam pembahasan masalah akidah yang lain masih banyak lagi. Tetapi ini yang untuk memudahkan kita mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan rukun Islam, rukun iman ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwan wa akhwati fillah, semuanya mungkin sudah pernah menghafalnya. Ya. Atau di sini ada yang belum pernah hafal atau belum hafal rukun iman. Nah, kalau seperti itu, bisa kembali ke SD kembali ya. Baik. Saya rasa semuanya sudah hafal, tetapi permasalahannya bukan kita sudah hafal atau belum. Tetapi permasalahan yang lebih penting daripada itu adalah kita memahami apa yang telah kita hafal dan apa yang telah kita pelajari selama ini. Sudah betulkah pengertian kita, iman kita kepada Allah? Sudah betulkah iman kita kepada tentang malaikat, tentang hari kebangkitan, dan juga tentang takdir yang baik ataupun yang buruk? Baik, di sini kata beliau, pensyarah buku ini, Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala, yang dimaksud dengan iman, ya, atau i'tiqadul firqatin najiyah, al-imanu, iman artinya adalah secara bahasa at-tasdiq. Secara bahasa artinya membenarkan. Ini secara bahasa. Kemudian secara istilah, iman itu artinya adalah wa ta'rifuhu syar'an annahu qaulul bil lisan. Secara syariat iman itu artinya yang pertama dia harus mengucapkan dengan lisannya. Kemudian wa i'tiqadun bil qalbi, meyakini di dalam hati atau membenarkan di dalam hatinya. Wa amalun bil jawarih, kemudian mempraktikkan dalam amal kesehariannya atau mengamalkannya. 3 pengertian iman ini ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, tidak boleh terpisahkan. Ya, jadi kalau kita ditanya apa itu iman secara syariat, yaitu ada 3. Dia harus beriman, meyakini, pertama dia mengucapkan dengan lisannya, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya beriman terhadap rasulnya, dan seterusnya. Yang kedua, dia harus membenarkan dalam hatinya dengan sesungguhnya. Artinya bukan hanya ucapan di lisan saja seperti orang-orang munafikin. Yaqulu nabi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan apa yang ada dalam lisan-lisan mereka yang tidak ada dalam hati mereka. Bukan seperti itu. Tapi antara ucapan itu benar sesuai dengan juga dengan hatinya. Kemudian yang ketiga, dia harus beramal. Konsekuensi dia telah mengucapkan iman kepada Allah harus dibuktikan dengan amal soleh. Baik. Nah, tentunya ini berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka sebagian mengartikan iman itu, ya, seperti kelompok Jahmiyah. Mereka mengartikan iman itu adalah cuma ingat. Kalau dikatakan dia ingat kepada Allah, kalau bahasa Jawanya eling, yang penting eling, yang penting ingat. Orang yang sudah seperti itu dikatakan beriman, kata mereka. Ya. Mengatakan bahwa iman itu adalah ma'rifat. Kalau Jahmiyah mengatakan iman itu adalah ma'rifat, mengetahui atau mengenal Allah.
Jadi kalau dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan dia sudah beriman. Kalau seperti ini bagaimana cara membantahnya? Maka kita katakan kalau iman itu hanya pengertiannya itu adalah ma'rifat saja, mengenal Allah Subhanahu wa taala saja tanpa dia harus beramal soleh, ya, tanpa dia membenarkan dalam hatinya, maka tentu iblis jauh lebih beriman daripada para nabi dan para rasul. Karena iblis meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis bersumpah untuk menyesatkan manusia dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh manusia. Ya, jadi kelompok Jahmiyah mereka meyakini mengartikan iman itu hanya ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kelompok yang lain mengatakan iman itu adalah, ya, mengatakan bahwa iman hanya ucapan di lisan, saya beriman. Jadi tidak membenarkan dalam hati. Nah, ini yang dikatakan tadi bahwasanya kalau dia sekedar mengucapkan dalam lisan saja seperti orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin seperti itu di antara tabiat mereka, mereka itu mengucapkan yang ada dalam lisannya yang tidak ada dalam hatinya. Mereka berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berdusta juga atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ada juga kelompok yang menyimpang, mereka mengatakan iman itu adalah at-tasdiq, hanya membenarkan saja. Dia mengambil pengertian iman secara bahasa saja. Kalau sudah membenarkan adanya Allah, ya, yang penting kita yakin ada Allah, yang penting kita ingat ada Allah, itu sudah dikatakan dia beriman. Nah, inilah dari keyakinan seperti ini muncul perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti ucapan enggak masalah kita tidak berjilbab, yang penting hatinya baik. Ya, enggak masalah kita tidak berjilbab, yang penting hatinya baik. Enggak masalah kita sholat, yang penting hatinya baik. Enggak sholat enggak masalah, yang penting baik hatinya. Bagaimana cara menjawab seperti itu? Kita katakan justru kalau hatinya mereka itu baik, pasti dia akan berjilbab. Jika seorang wanita itu hatinya baik, dia akan menutupi auratnya. Ya, jika seorang laki-laki itu baik, pasti dia akan mengerjakan salat. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Apabila hatinya itu baik, maka baik pula seluruh amalannya. Dan apabila hatinya itu buruk, jahat, maka juga akan buruk seluruh amalannya. Ini untuk menjawab mereka yang mengatakan bahwasanya yang penting hatinya baik. Tidak masalah tidak berjilbab, yang penting hatinya baik. Kita katakan justru kalau Anda baik, Anda memakai jilbab. Karena Nabi SAW mengatakan sedemikian. Kalau hatinya baik, seluruh amalnya pun akan jadi baik. Baik. Jadi ini pengertian-pengertian iman yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang, ya. Ada yang cuma mengatakan, mengucapkan saja, ada yang cuma sekedar mengenal Allah, ada yang sudah sekedar mengatakan bahwasanya iman itu hanyalah tasdik, membenarkan saja. Ini semua kurang sempurna, maka iman menurut Ahlus Sunnah harus mencakup tiga sifat ini, yaitu qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, kemudian juga membenarkan dalam hati, i'tiqad, dan mengamalkan di amal perbuatan. Taib. Ini yang pertama. Dan ketahuilah ma'asal muslimin bahwa perbuatan, ya, awal amalu bil jawarih, perbuatan amal soleh itu bagian daripada keimanan. Dari mana kita tahu? Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi adalah ucapan mengatakan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Dan wa adnaha imatatul ada 'anit thariq. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian daripada keimanan. Dalam hadis ini telah mencakup pengertian iman yang dibawakan oleh para ulama. Ya, baik yang pertama qaul bil lisan, mengucapkan la ilaha illallah.
I'tiqad, keyakinan, ya, dalam hati. Al-haya kan perbuatan hati, amalan hati. Kemudian imatatul adza, membersihkan jalan dari gangguan, duri, disingkirkan dan seterusnya. Itu bagian daripada keimanan. Ini apa? Perbuatan. Ya, masuk ke dalam perbuatan amal soleh. Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, ini telah sempurna, yang dibawakan sebagaimana para ulama mengartikan apa itu iman yang sesungguhnya. Ya, baik. Jadi amal itu bagian daripada iman, amalan hati juga termasuk bagian daripada keimanan, dan ucapan juga bagian daripada keimanan. Yang selanjutnya, wa qauluhu, perkataan beliau, wa billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, rusul-rusulnya, dan hari kebangkitan setelah kematian, beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ini pengertian pembahasan secara global, sebagaimana kita katakan tadi adalah rukun iman, ya. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, hadhihi hiya arkanul imanu sittatul lati la yasihu imanu ahadin illa idza amana biha jami'an. Rukun 6 rukun iman ini yang mana tidak sempurna, tidak sah iman seorang bila dia tidak melakukan dari 6, ya, semuanya ini. Kalau ada salah satu mengingkari hari kebangkitan, tidak percaya dengan hari kebangkitan, maka dia kafir. Kalau ada yang mengatakan tidak beriman kepada para malaikat, maka dia kafir, ya. Tetapi untuk memvonis seorang itu kafir tidak, ini butuh syarat-syaratnya. Ya, tidak sembarangan kita. Bukan orang-orang yang awam, bukan orang-orang biasa, bukan juga para ustadz, tapi para ulama yang menentukan si fulan kafir atau tidak. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Baik. Al-wajhi sahih alladhi dalla alaihi al-kitab wa sunnah wa hadhihi hiyal arkan, ya. Jadi seorang itu tidak sempurna imannya bila dia tidak beriman dengan 6 tersebut. Di antara yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekh Shalal Fauzan, wa huwal i'tiqadul jazimu bi annahu rabbu kulli syai'in wa malikuh, yaitu meyakini dengan sebenar-benarnya, dengan keyakinan yang kokoh, keyakinan yang benar, bi annahu rabbun, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia adalah Rabb. Apa itu Rabb? Ya, Rabb itu kalau bisa diartikan, bisa artinya adalah pencipta, al-khaliq. Kemudian at-tadbir, yang mengatur. Kemudian al-malik, yang menguasai. Dan al-ma'bud, ilah al-ma'bud. Kalau Rabb itu adalah yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur. Jadi yang menciptakan alam semesta ini seluruhnya, di atas langit dan bumi dan di antara keduanya, matahari, bulan, semuanya yang ada di atas muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, adanya siang dan malam. Matahari terus beredar di tepat pada porosnya, ya, tidak pernah berubah dari timur ke barat dan seterusnya seperti itu. Matahari, bulan juga demikian, dari tidak ada muncul ada, terus sempurna kemudian hilang kembali. Juga penciptaan manusia, ya, manusia berpasang-pasangan, kemudian beranak, berkembang biak dan seterusnya. Hewan juga demikian. Semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan juga Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Ya, baik. Tentunya akidah seperti ini itu semua manusia meyakini, kecuali orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya terhadap pencipta, tidak percaya terhadap Tuhan. Dan saat ini ya orang ateis ya sudah banyak. Kita mungkin di sini tidak mengerti adanya orang ateis, tapi ternyata di kota-kota banyak juga orang ateis. Kalau antum lihat di media sosial, itu banyak juga orang-orang yang ateis, dan mereka juga menyebarkan pemikiran mereka. Jangan kira mereka itu tidak menyebarkan pemikiran mereka.
Jadi antum jangan sampai kalah dengan mereka ya dalam hal seperti ini. Kalau mereka saja menyebarkan pemikirannya tentang ateisnya, maka kita juga harus menyebarkan ajaran yang benar ya, supaya banyak orang-orang yang tercerahkan dengan ya ad-dinul haq ini. Taib. Yaitu meyakini dengan sebenarnya Allah itu Al-Khaliq, Al-Tadbir, yang mengatur, dan Al-Malik, yang menguasai. Wa annahu muttasifun bi sifatil kamal, dan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Atau dalam bahasa lain kita harus mengimani sifat-sifat Allah, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Munazzahun an kulli aibin wa naqsin. Allah tersucikan dirinya dari segala aib dan kekurangan. Artinya semua sifat-sifat Allah itu sempurna, tidak ada kekurangannya. Ya. Wa annahul mustahiqqul lil ibadahi wahdahu la syarikalah. Dan Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak ada sekutu baginya. Wal qiyamu bidzalika ilman wa amalan. Dan tentunya kita juga harus berusaha untuk ya mengetahui ilmu dan mengamalkannya. Nah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama beriman terhadap wujudnya. Allah itu ada. Yang kedua, beriman dengan nama-nama dan sifatnya. Allah punya nama-nama dan punya sifat yang sempurna. Ya. Dan beriman tentang rububiyah Allah. Ya. Allah yang mengatur semua ini. Ini makna atau yang terkandung daripada konsekuensi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga dibagi oleh para ulama sebagaimana ada pembagian, ada tauhid, itu tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan tentunya pembagian ini ma'asal muslimin bukanlah pembagian yang diada-adakan sekarang, bukan pencetusnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana yang mereka gelari al-Wahabi, memiliki akidah trinitas, ya, sebagaimana orang-orang Nasrani. Tidak seperti ini. Kalau kita mau membuka dan mempelajari yang sebenarnya ma'asal muslimin, bahwa pembagian tauhid itu sudah ada sejak zamannya Imam Abu Hanifah. Kapan beliau terakhir meninggal dunia? Tahun 150 Hijriah. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, kapan beliau lahirnya? Tahun 1115. Berapa jaraknya antara 150 Hijriah dengan 1115? Hampir 1000 tahun ya jaraknya. Apa kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala tentang akidah asma wa sifat atau rububiyah, uluhiyah, dan seterusnya di dalam kitabnya, yaitu kitab Fiqh al-Absat, Fiqhi al-Absat. Ya, beliau pernah mengatakan Allahu yud'a min a'la la yud'a limin asfal lil annal asfal laisa min wasfir rububiyyati walal uluhiyyati fi syai'in. Dalam bukunya tersebut. Saya ulang lagi, Allahu yud'a min a'la. Allah itu didoa, diminta, yang mana Allah berada di atas. La min asfal, Allah bukan di bawah. Li'anna sufla laisa min wasfir rububiyah, karena yang di bawah tidak sesuai dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Walal uluhiyah fi syai'in, dan tidak sesuai juga dengan sifat uluhiyah, sama sekali tidak sesuai. Ini Imam Abu Hanifah rahimallahu taala sebutkan dalam kitabnya Fiqhu al-Absat. Apakah beliau itu ketika membagi tauhid rububiyah uluhiyah dikatakan sebagai Wahabi? Apakah beliau Wahabi? Ini jawabannya kepada mereka yang menuduh kita sebagai Wahabi yang telah membagi akidahnya seperti trinitas orang-orang Nasrani. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, baik. Nah, di antara keimanan kita kepada Allah, kita harus meyakini Allah punya sifat-sifat yang sempurna, dan sempurnanya itu ya tidak ada kekurangan sedikit pun, berbeda dengan makhluk. Mana dalil bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat? Ini sering kan mengaji kita tentang asma wa sifat kan? Mana dalil? Karena dalam kitab ini semuanya isinya banyak tentang dalil-dalil.
Dan ahlu sunnah wal jamaah tidak kemana-mana. Dia pasti rujuknya kepada dalil Al-Quran dan sunnah. Mana dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki nama-nama dan sifat. Sering kita mendengar walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut, ya. Juga ada dalam surat As-Saffat ayat yang ke-180 sampai 181 Allah mengatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah Rabbmu, ya, Rabb yang maha perkasa dari apa yang mereka sifati. Ini dalil menunjukkan Allah itu punya sifat, ya. Wassalamun 'alal mursalin, keselamatan atas para rasul. Kenapa disifati dengan keselamatan para rasul? Karena akidah mereka para rasul selamat, ya, dari mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Akidah mereka selamat, keyakinan mereka selamat atas, ya, keyakinan mereka terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, al-imanu bil malaikah, beriman dengan para malaikatnya. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada atau dengan malaikatnya? Ai at-tasdiqu biwujudihim. Beriman adanya malaikat, wujudnya malaikat. Wa annahum kama wasafahumullahu fi kitabih. Yang mana sifat-sifat malaikat itu telah Allah sifatkan di dalam Al-Qur'an, ya. Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya, ibadun mukramun. Sifat-sifat malaikat adalah mereka hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Sebagaimana pula Allah mengatakan, la yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka para malaikat tidak pernah mendahului ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa hum bi amrihi ya'malun, senantiasa mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Ya, di antara sifat malaikat adalah senantiasa mengerjakan perintah Allah, tidak pernah berbuat maksiat. Ya. Ini sifat-sifat para malaikat. Wa qad dallal kitabu was sunnatu ala asnafil malaikati wa awsafihim. Dan Al-Qur'an serta hadis telah banyak menceritakan tentang sifat-sifat para malaikat. Wa annahum wakkaluna bi a'malin yu'addunaha. Mereka punya tugas masing-masing di antara para malaikat tersebut. Kama amarahumullahu fayajibul imanu bidzalika kulli. Maka kita harus beriman tentang semua itu, ya. Baik, di antara keimanan kita kepada malaikat, kita yang pertama harus beriman adanya wujud Allah. Yang kedua, beriman terhadap nama-nama malaikat, baik yang umum ataupun yang terperinci. Karena ada nama-nama malaikat yang tidak disebutkan. Adapun yang terperinci ada disebutkan, seperti Jibril, ya, Mikail, itu disebutkan dalam hadisnya, ya, malaikat Munkar Nakir dan seterusnya, ya, itu terperinci jelas. Adapun yang tidak terperinci, yang tidak disebutkan, tetap kita harus beriman, ya, adanya malaikat. Wujudnya, pertama wujud, yang kedua nama-namanya. Yang kedua, yang ketiga, kita harus beriman terhadap tugas-tugas malaikat. Ada yang bertugas untuk mencabut nyawa, malaikat maut, ya. Ada yang bertugas untuk menyampaikan wahyu, malaikat Jibril. Ada yang bertugas menjaga neraka, ada yang bertugas untuk menjaga surga, dan seterusnya. Ini tugas-tugas malaikat yang disebutkan dalam hadis-hadisnya, kita harus beriman. Juga kita harus beriman tentang sifat-sifat malaikat. Di antara sifat-sifat malaikat yang disebutkan Nabi SAW, pernah beliau menyebutkan malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Kalau kita bayangkan bagaimana sayapnya, wallahu ta'ala alam. Yang jelas kita harus beriman adanya malaikat, ya. Dan kita tidak boleh mencaci malaikat. Sebagaimana juga sebagian kaum muslimin menjadikan malaikat sebagai candaan, ya. Nanti kalau masuk kubur, bilang saja saya pengikutnya kelompok anu. Nanti malaikat itu akan takut. Na'udzubillah. Ya. Kan ada seperti itu, ya. Tidak boleh. Kita harus menghormati mereka, para malaikat yang dimuliakan. Kenapa kita menghormati? Karena Allah memuliakan mereka. Ya. Makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat.
senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang selanjutnya al-imanu bil kutubi, beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini memang kita bahas secara umum saja, nanti ada perinciannya sebagaimana dibawakan oleh beliau nanti. Baik. Itu adalah at-tasdiqu bil kutubil lati anzalallahu ala rusulihi wa annaha kalamuh. Yaitu beriman, membenarkan bahwasanya semua kitab-kitab itu Allah turunkan kepada rasul-rasulnya dan kitab-kitab tersebut adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan makhluk. Al-Qur'an atau kitab-kitab yang lain adalah kalamullah, bukan makhluk. Wa annaha haqqun wa nurun wa huda, bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah hak, membawa kebenaran dan juga sebagai cahaya dan juga sebagai petunjuk. Fayajibul imanu bima sammallahu minha, wajib mengimani apa yang Allah sebutkan namanya, ya, seperti Taurat, Injil, Zabur, Quran, ya, wal imanu bima lam yusammillahu minha, dan juga beriman terhadap kitab-kitab yang belum disebutkan namanya. Antum harus tahu bahwa setiap nabi itu memiliki kitab. Semua nabi diberi Alkitab. Mana dalilnya bahwasanya semua nabi itu diberikan kitab? Ya, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kanan nasu ummatan wahidah. Faba'asallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitab bil haqq liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fi." Apa artinya? Kanan nasu ummatan wahidah. Dahulu umat itu satu, tidak berpecah. Akidah mereka satu. Ketika terjadi penyimpangan, maka Allah Subhanahu wa taala utus para rasul dengan membawa kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira itu apa? Ya, menceritakan tentang pahala-pahala bagi orang yang beramal soleh, menceritakan tentang surga, balasan bagi orang yang melakukan kebaikan dan seterusnya. Mundirin, yaitu memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan, kemaksiatan dan seterusnya. Ya. Kemudian apa? Wa anzala ma'ahumul kitab. Allah turunkan bersama para nabi dan rasul itu kitab. Berarti apakah jumlah kitab itu hanya 4 atau 6 yang kita ketahui? Tidak, ada kitab-kitab yang tidak kita ketahui namanya. Nah, bagaimana cara beriman kita kepada mereka? Kita beriman dengan nama-nama yang ada, yang terperinci disebutkan, dan kita beriman dengan nama-nama yang belum kita ketahui. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Imran di ayat pertama, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil." Ya. Nazzala 'alaikal kitab, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan di antara keduanya, wa anzala at-taurata wal injil, dan kami turunkan Taurat dan Injil. Jelas namanya Taurat dan Injil, ya. Kemudian juga Allah mengatakan wa ataina Dawuda zabura, kami telah memberikan kepada Daud Zabur, ya. Juga Allah menyebutkan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Namanya ada. Bulan Ramadan adalah di mana bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ini nama-nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, kita wajib mengimani. Dan juga ada nama-nama yang belum kita ketahui. Karena setiap nabi itu punya kitab. Ya, harus ketahui. Bagaimana kita beriman kepada kitab? Yang pertama, yaitu kita harus meyakini bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mengimani nama-nama kitab yang secara global dan terperinci. Kemudian yang ketiga, membenarkan kabar yang sahih dari kitab-kitab tersebut, ya, seperti kabar dalam Al-Qur'an selama tidak dirubah atau sebelum dimansuh dengan adanya Al-Qur'an, ya.
Jadi kalau ada kabar-kabar dari ahlu kitab yang mana itu sesuai dengan Al-Qur'an maka diterima. Ya, karena kabar apa yang ada dalam kitab sesuai dengan juga apa yang dalam Al-Qur'an. Nah ini. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, al-imanu birrusulil ladzina arsalahumullahu ila khalqihi. Beriman dengan para rasulnya yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk seluruh makhluk atau kepada makhluknya. Yaitu at-tasdiqu bihim jami'an wa annahum shadiquna fima akhbaru bihi. Mengimani dengan benar kepada seluruh rasul bahwa mereka adalah rasul-rasul, ya para nabi yang jujur menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, wa annahum balagu risalati rabbihim, mereka betul-betul menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka, la nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak pernah membeda-bedakan di antara para rasul, bal nu'minu bihim jami'an man sammallahu minhum fi kitabi man lam yusammi minhum. Dan kita harus beriman terhadap para nabi dan rasul, baik ada nama-nama yang sudah disebutkan ataupun nama-nama yang belum disebutkan. Karena ada nama-nama nabi dan rasul yang belum disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah mengatakan, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik wa min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, ada juga rasul-rasul yang belum kami ceritakan. Ya. Jadi beriman kepada rasul harus beriman membenarkan juga adanya para rasul, beriman dengan nama-nama rasul baik secara global ataupun terperinci, ya. Wa afdaluhum ulul azmi wa hum Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadun alaihi salatu wassalam. Dan di antara rasul-rasul tersebut ada yang paling mulia atau disebut dengan ulul azmi. Siapa mereka? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antara ulul azmi ini ada yang paling mulia lagi. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah penghulunya anak manusia. Ya semuanya. Nabi SAW yang paling mulia. Jadi di antara para rasul itu ada yang mulia 5, dan di antara 5 tersebut ada yang lebih mulia lagi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa baqiyatur rasulu summal anbiya wa afdalul jami'i khatamur rusul nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asahhu ma qila fil farqi bainan nabi war rasul anan nabi man uhiya ilaihi bi syar'in, ya, walam yu'mar bi tablighi. Ini pengertian apa bedanya nabi sama rasul. Ya, kalau kita ditanya apa bedanya nabi dengan rasul, kalau Syaikh Fauzan rahimahullah taala beliau mengatakan nabi itu mereka diberikan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Wa rasul, sementara rasul adalah orang yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Apakah ini pengertian yang betul? Ya, ini adalah pengertian ijtihadiyah. Jadi kalau menurut beliau memang seperti itu. Tapi yang lebih sahih adalah nabi juga diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan. Kata-kata nabi itu artinya mengabarkan. Ya, mengabarkan. Naba'a. Ya, mengabarkan. Maka nabi ada orang yang mengabarkan, menyampaikan. Ya, ini pengertian yang lebih benar. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas apa bedanya nabi rasul, sama-sama orang yang diberikan wahyu dan juga sama-sama menyampaikan, ya, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa jumlahnya? Yang kita ketahui adalah 25. Adapun yang belum diketahui banyak. Enggak kita ketahui jumlahnya. Karena Allah mengatakan ada rasul-rasul yang kami ceritakan dan ada yang tidak kami ceritakan. Ya, baik. Sama dengan jumlah para malaikat juga demikian. Jumlahnya ada yang kita ketahui 10, ada juga yang belum kita ketahui. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Allah kecuali Allah. Siapa tentara Allah ini? Para malaikatnya.
Ya, baik. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini adalah al-imanu bil ba'si, beriman terhadap hari kebangkitan. Ma'asal muslimin ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala langsung mengatakan al-imanu bil ba'si, beriman terhadap hari kebangkitan, tidak mengatakan beriman terhadap hari kiamat? Bukankah hari kebangkitan itu termasuk bagian daripada hari kiamat? Wallahu taala alam, mungkin ini salah satu metode beliau untuk membantah banyaknya orang-orang yang tidak percaya terhadap hari kebangkitan, ya. Banyaknya kaum muslimin atau musyrikin yang tidak percaya terhadap hari kebangkitan, sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu, mereka juga menyekutukan Allah dalam uluhiyahnya dan juga mereka tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Ini banyak diceritakan dalam Al-Quran. Taib. Yang kelima, al-imanu bil ba'si, beriman terhadap hari kebangkitan atau beriman terhadap hari kiamat. Nah, beriman kepada hari kiamat itu adalah, kata beliau di sini, wa huwa tasdiqu bi ikhrajil mauta, meyakini dengan sebenarnya akan dikeluarkan manusia dari kubur-kubur mereka. Ya, ahya'an, secara hidup, dibangkitkan dalam keadaan hidup pada hari kiamat, li faslil qada'i bainahum, ya, untuk memutuskan perkara mereka, wa mujazatihim bi a'malihim ala sifatil lati bayyanaha Allahu fi kitabi, dan untuk membalas amal-amal perbuatan manusia sebagaimana yang Allah sebutkan dan jelaskan di dalam Al-Qur'an, wa bayyanaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, dan Rasulnya sebutkan dalam hadis-hadisnya. Baik, di sini saya akan membawakan sebuah kitab, ya, Al-Bidayah fil Aqidah, tentang beriman terhadap hari kiamat. Ya, al-imanu bi kullin ma akhbara bihi nabi, beriman terhadap apa yang Nabi SAW kabarkan setelah kematian nanti, yaitu beriman tentang adanya fitnah kubur. Ya, orang kalau sudah meninggal dunia nanti ada namanya fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Seorang itu akan diuji, akan ditanya oleh malaikat, ya. Wa bi adzabil kubur, beriman juga tentang adanya azab kubur. Dan beriman juga tentang adanya nikmat kubur. Ini orang-orang liberal, mereka tidak percaya dengan adanya azab kubur. Karena mereka tidak masuk akal, kata mereka. Gak mungkin kuburan itu ada taman-taman surganya. Gak mungkin kuburan itu ada, ya, azabnya. Coba kalau kita bongkar kubur, gak ada masalah, gak ada apa-apa di situ. Ini menurut mereka. Nah, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengimani bahwa betul-betul ada azab kubur di dalamnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha, ya, ghuduwan wa 'ashiyyan wa yaumal qiyamah wa yauma yaqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun ya ila asyaddil adzab. Ini tentang azab yang diberikan kepada siapa? Firaun. Ya, akan diazab nanti mereka, Firaun, di kuburan sebelum datang hari kiamat sudah diazab terus menerus sampai tegaknya hari kiamat. Dan nanti di hari kiamat Firaun akan dimasukkan ke dalam azab yang paling pedih. Ya. Ini dalil menunjukkan bahwasanya ada siksa kubur, ya. Baik, siksa kubur di sini disebutkan manusia nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburannya. Akan dikatakan kepada mereka yang meninggal dunia setelah dia ditinggalkan oleh kerabatnya, ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa ma nabiyuka, dan siapa nabimu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang singkat ini kalau kita di dunia mungkin bisa hafal. Tetapi ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut kecuali dengan pertolongan Allah setelah Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita. Makanya fas'allahu tasbit, mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita setelah kita nanti meninggal dunia, ya, di kuburan. Karena pertanyaan itu berat ma'asal muslimin. Kalau sekarang mungkin semuanya bisa, bahkan kalau diuji menjawab mungkin semua dapat 100 semuanya. Tapi di akhirat itu perkaranya berbeda, atau di kuburan perkara tersebut berbeda. Ya, fayusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Sementara orang-orang yang beriman,
Allah akan kokohkan hatinya dengan ucapan yang kokoh baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia dia mengatakan Tuhan saya adalah Allah, agama saya adalah Islam, nabi saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kokohkan dia di dunia, maka di akhirat pun Allah akan kokohkan. Di kuburan nanti Allah akan kokohkan dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Dan ini tentunya tidak bisa kita begitu saja. Kita harus betul-betul mengokohkan ini, yang tiga ini. Ya, kita harus meyakini betul-betul Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Kita juga harus meyakini bahwasanya agama yang paling benar adalah agama Islam. Dan kita juga harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang harus kita ikuti, ya. Kalau kita sudah mengokohkan di dunia dengan tiga perkara ini, maka niscaya semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya di alam kubur nanti. Orang yang beriman dia akan bisa menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal Islamu dini, Islam adalah agamaku. Wa Muhammadun nabi, dan Muhammad adalah nabiku. Sementara orang-orang pelaku dosa, orang-orang yang kafir, mereka tak sanggup menjawab pertanyaan tersebut. Meskipun mereka tahu, tapi tak bisa menjawabnya. Mereka mengatakan, la adri. Aku tidak tahu. Yaquluna sami'tun nasa yaqulun, ya. Fakultu. Aku mendengar manusia mengucapkan itu, aku ikuti saja. Ini diantara sifat-sifat orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, dan pelaku dosa dan maksiat. Setelah dia diazab di kubur, kalau dia bisa menjawab, dia akan mendapatkan nikmat dan dibentangkan sejauh mata memandang kuburannya, dan ditampakkan di hadapannya ya taman-taman surga, dibukakan baginya pintu surga, sehingga orang-orang yang dikubur dia akan mengatakan, ya Rabb aqimis sa'ah, ya Allah tegakkanlah hari kiamat, tegakkanlah hari kiamat. Sementara orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan di kubur, dia akan ya dihadapkan, disempitkan kuburannya, kemudian dihadapkan di hadapannya ya siksa-siksa neraka, dan dibuka baginya pintu-pintu neraka, sehingga orang-orang tersebut mengatakan, ya Rabb la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan tegakkan hari kiamat. Kenapa demikian? Takut dengan adanya azab Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan pagi dan sore hari. Ya. Kemudian setelah itu, setelah mereka bisa menjawab dan ada sebagian yang tidak bisa menjawab, maka manusia itu akan dibangkitkan nanti. Dibangkitkan dari kuburnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkhitan, dan tidak beralas kaki. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan. Akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkhitan, dan tidak juga beralas kaki. Ini kondisi manusia dibangkitkan sebagaimana awalnya manusia diciptakan. Manusia diciptakan tidak membawa pakaian sedikit pun, juga nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa pakaian sehelai pun. Jadi antum kalau di rumah ada pakaian numpuk-numpuk di lemari, mau dibawa kemana pakaian itu? Ya. Jadilah manusia yang sederhana saja. Ya, yang bisa dipakai. Adapun yang tidak perlu kita beli. Ya, karena semua itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat rumah besar-besar, di pagar itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya nanti. Silakan. Jika Anda memberi barang sesuatu, silakan. Tapi harus bisa mempersiapkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian setelah dia dibangkitkan, manusia dibangkitkan seluruhnya dari Nabi Adam sampai terakhir manusia dibangkitkan. Matahari didekatkan atau disebut dengan dikumpulkan di padang mahsyar ya untuk menunggu peradilan. Manusia nanti akan datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu nanti ada juga yang namanya Yaumul Mizan, hari di mana ditimbang amal kebaikan. Sebagaimana Allah mengatakan wal waznu yauma idinil haqq, timbangan pada hari kiamat itu adalah benar adanya. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya,
maka dialah orang-orang yang sukses. Ya, wa man khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Mereka adalah orang-orang yang merugi, orang yang timbangannya itu ringan, artinya amal dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, maka dialah orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Jadi orang yang bangkrut itu ma'asal muslimin bukan hanya orang yang rugi jual belinya, bukan orang yang bangkrut perusahaannya, ya. Setelah dia berusaha susah payah, menghabiskan waktunya, ya, menghabiskan dana yang besar, membangun usahanya, kemudian dia bangkrut, tidak menghasilkan apa-apa. Bukan seperti ini. Tapi rugi yang sejatinya, bangkrut yang sejatinya adalah tatkala seorang itu, ya, hilang amal ibadahnya dan tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencukupi untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga setelah itu ada yang namanya penyerahan ad-dawawin, kitab-kitab. Semua manusia nanti akan membaca kitabnya masing-masing. Ya, semua kita akan diberikan kitabnya, entah dari arah kanan ataupun dari arah kiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab kita dari arah kanan kita, ya, ashabul yamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Setiap manusia akan kami kalungkan di atas lehernya itu catatan amal mereka. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban. Dan akan kami keluarkan untuk mereka catatan amal mereka, sebuah kitab, yalqahu mansyura, dalam keadaan terbuka kitabnya. Lalu Allah mengatakan, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu itu sendiri. Cukuplah hari ini engkau sebagai penghisap untuk amalmu sendiri. Demikianlah keadaan ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan ditimbang amal-amalnya, kemudian kita akan diberikan sebuah catatan amal. Itu semua adalah dari apa yang kita kerjakan selama hidup kita sampai kita meninggal dunia. Perbuatan apapun di situ tidak akan pernah tertinggal sedikit pun, ya. Tidak akan pernah tertinggal sedikit pun amal kita. Yang besar, yang kecil, yang baik, yang buruk, semuanya akan ada dalam kitab tersebut, tidak terlewatkan sedikit pun. Allah mengatakan, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfikina mimma fi. Akan diletakkan kitab tersebut, maka orang-orang pelaku dosa mereka akan ketakutan melihat kitab yang akan dia baca. Wa yaqulun, mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka mengatakan, aduhai celakalah kami. Kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang besar ataupun yang kecil kecuali tercatat dalam kitab tersebut. Jadi ini harus kita imani ma'asal muslimin. Maka dengan demikian kita ini akan berhati-hati. Akan berhati-hati dalam bersikap. Layaknya kita melewati sebuah padang atau rerumputan yang banyak durinya. Kita akan hati-hati jangan sampai kaki kita ini tertusuk oleh duri. Begitulah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Apakah kira-kiranya dia bisa tersenyum nanti pada hari kiamat ketika membuka catatan amalnya, ataukah dia seperti yang Allah gambarkan, mereka akan menyesal dan bersedih ketakutan ketika membuka catatan amal tersebut. Ya, wa wajadu ma amilu hadira. Bahkan mereka itu bisa melihat amal mereka sendiri akan dilihat nanti pada hari kiamat kelak. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat kezaliman sedikit pun. Kemudian setelah itu ada juga namanya yaumul al-hisab, ya, dihisab. Ya, dihisab itu bukan ditimbang tapi dipertanyakan, dimunaqashah, diajak bicara, dari mana kau dapat ini? Ya, untuk apa kau dapatkan? Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu seperti ini? Nah, ini semua orang yang beriman juga akan dihisab, tapi dengan hisab yang mudah. Ya, hisab yang yasir, bukan hisab yang asir. Orang-orang musyrikin mereka akan dihisab, orang-orang yang pelaku dosa mereka akan dihisab. Tetapi orang-orang kafirin tidak ada hisab baginya, langsung masuk ke dalam neraka. Tetapi kalau orang yang muslim, dia pelaku dosa, dia akan dihisab dengan hisab yang susah.
Sementara orang yang beriman juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan hisab yang mudah. Ya, munaqashah, hisab yang mudah. Dan semua itu kembali kepada amal perbuatannya. Jika perbuatan itu adalah dia amal solehnya banyak, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Kemudian setelah itu juga ada namanya haud, telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sifat-sifat telaga tersebut airnya lebih putih daripada susu. Jarak antara tepi dengan tepi sebelahnya itu masiratus syahrin, perjalanan 1 bulan lamanya. Barang siapa yang bisa meminumnya, maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ada juga orang-orang yang nanti akan diusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mereka para pelaku bid'ah. Karena ketika datang manusia berbondong-bondong untuk menuju telaga Nabi, ada yang ditolak. Maka Nabi memanggil mereka, ummati, ummati. Maka kata penjaga telaga tersebut mengatakan, innaka la tahdi, ya, innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Wahai Rasulullah, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan dahulu setelah engkau meninggal dunia. Ya, mengada-adakan amal perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu juga ada sirat, ya, sirat mansubun ala matni jahannam. Sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Wa huwal jisrul ladzi bainal jannati wan nar. Dibentangkan di atas neraka jahannam, yaitu antara surga dan neraka. Neraka dan surga. Siapa yang bisa melewati tersebut, dia juga akan selamat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari melewati sirat tersebut. Yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Tentunya orang-orang yang melewati sirat tersebut, jembatan tersebut, sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada yang seperti kilat, ya, ada yang seperti angin, ada yang seperti orang yang berlari menunggangi kuda, dan seterusnya. Ada yang tertatih-tatih, bahkan juga ada yang jatuh. Ada yang diberi cahaya yang besar, ada pula cahaya yang sedikit. Ada yang seperti gunung cahayanya, ada yang seperti pohon kurma cahayanya, ada yang seperti manusia cahayanya, bahkan ada yang seperti cahayanya ada di jempolnya saja. Kadang hidup, kadang mati, kadang hidup, kadang mati. Bahkan ada juga yang tidak memiliki cahaya, ya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, menyempurnakan cahaya itu pada hari kiamat kepada kita semuanya, ya. Fa idza abaru alaihi waqa'u ala qantarah. Setelah dia melewati sirat tadi, jembatan tadi, dia akan berada di qantarah. Apa itu qantarah? Ya sama juga dengan hampir mirip dengan jembatan, tapi di situ beda kisahnya. Itu adalah ketika banyak orang-orang yang berbuat zalim diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pahala-pahalanya diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Di qantarah inilah mereka nanti akan merasakan betul-betul kerugian yang sedalam-dalamnya. Ketika dahulu dunia dia banyak berlaku kezaliman, mengambil harta orang lain, berkorupsi, ya, membunuh, mencuri, menghibah, dan menjatuhkan harga diri orang lain. Maka kelak pada hari kiamat semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kebaikannya akan diminta dan diberikan kepada orang yang dizalimi, dan orang yang dizalimi itu akan memberikan amal buruknya kepada orang yang menzalimi. Wal iyadu billah. Maka fattaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatin yaumal qiyamah. Hati-hatilah kalian dengan kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Itulah orang-orang yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis? Tahukah engkau wahai para sahabatku, siapakah mereka yang bangkrut? Ya, orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala besar, pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, namun Allah jadikan seperti debu-debu yang berterbangan dikarenakan mereka banyak melakukan kezaliman di dunianya. Taib. Kemudian setelah itu ada juga syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada syafaat yang diberikan kepada orang yang ingin masuk surga supaya dia masuk surga. Ada syafaat yang diberikan kepada calon penghuni neraka tapi tidak jadi masuk neraka, diberi syafaat. Ada juga syafaat yang akan diberikan kepada penghuni neraka agar dia supaya keluar dari neraka. Ya, sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis, orang-orang yang terakhir masuk neraka sudah habis mereka bertahun-tahun di dalam neraka sampai mereka menjadi arang.
lalu mereka Allah keluarkan dengan genggaman Allah Subhanahu wa taala, menggenggam dengan genggamannya, Allah ambil orang-orang tersebut dan Allah celupkan di sebuah sungai, lalu mereka tumbuh dengan begitu indah seperti mutiara. Kata penghuni surga, haula'i utaqa'ir rahman. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dia. Dan tentunya kita jangan ingin seperti itu. Karena tidak akan sanggup kita ma'asyiral muslimin untuk menerima siksa Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bercita-cita enggak masalah, yang penting kita masuk surga. Enggak masalah kita diazab, yang penting ujungnya masuk surga. Jangan seperti itu. Bahkan Nabi SAW memotivasi kita agar apa? Fas'alu jannatal firdaus. Kalau minta kepada Allah surga, minta surga firdaus. Fa inna a'lal jannah. Karena surga firdaus adalah surga yang paling tinggi. Ini motivasi Nabi SAW. Jangan antum menjadi orang yang lemah. Gak masalah, yang penting kita masuk surga. Jangan. Antum menyesal nanti. Gak bakal kuat. Ya, tak bakal kuat. Dan seterusnya ini kejadian tentang hari kiamat. Jadi hari kiamat nanti ma'asyiral muslimin ada beberapa kejadian, di antaranya adalah fitnah kubur. Kemudian nanti ada ditiupkan namanya trompet sangkakala. Berapa kali tiupannya? 2 kali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Ketika trompet tersebut ditiup, maka akan hancur binasa semua yang di langit dan juga yang di bumi kecuali makhluk-makhluk yang tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, ya. Kemudian setelah itu summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian yang kedua ditiupkan lagi yang kedua, barulah manusia akan bangkit pada itu menunggu terjadinya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 kali peniupan. Tiupan pertama semua manusia itu akan mati. Tiupan yang kedua manusia akan dibangkitkan. Itulah disebut dengan qiyamah, hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu surat khusus yang disebut dengan al-qiyamah, hari kiamat. Jadi kata-kata qama yaqumu, berdiri. Manusia akan berdiri pada hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ini akan berdiri untuk mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu manusia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita harus beriman terhadap hari kebangkitan, ma'asyiral muslimin. Kalau kita tidak beriman terhadap hari kebangkitan, maka dia kafir. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir mereka menganggap tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna summa la tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Tapi katakan Muhammad, justru mereka itu akan dibangkitkan dan mereka akan diberitahu semua amal perbuatan mereka yang dahulu mereka kerjakan di dunia, dan sesungguhnya itu bagi Allah sangat mudah sekali. Allah menjadikan yang tidak ada menjadi ada, itu mudah. Bumi dahulu belum ada, Allah jadikan ada. Langit belum ada, Allah jadikan ada. Semua itu belum ada, Allah jadikan ada. Nah, yang sudah ada kemudian dihidupkan kembali, itu bagi Allah sangat mudah sekali. Ya. Baik. Ini beriman terhadap hari kebangkitan. Dan rentetan-rentetan yang terjadi pada hari kiamat kelak, ya. Ada trompet, ada hari kiamat, kebangkitan, ada syafaat, ada telaga, ada hisab, ada al-mizan, ada sirat, ya, ada qantarah, dan terakhir surga dan neraka. Itu masa-masa yang begitu panjang. Perjalanan yang sangat panjang sekali, yang mana kita ma'asyiral muslimin butuh yang namanya bekal sebanyak-banyaknya. Seorang musafir saja kalau dia ingin pergi ke suatu tempat, dia membutuhkan bekal yang cukup. Lalu bagaimana kiranya kita untuk menuju kampung yang abadi, yaitu akhirat, tentu kita membutuhkan bekal yang cukup, ya. Kalau kita tidak cukup bekalnya, maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang selanjutnya yaitu beriman terhadap takdir baik dan takdir yang buruk. Apa itu beriman terhadap takdir yang baik dan buruk? Yaitu tasdiqu bi annallaha subhanahu alima maqadiral asya'i. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, takdir-takdir
ya semuanya manusia. Wa azmanaha qabla wujudiha, waktu-waktunya sebelum terjadinya. Summa katabaha fil lauhil mahfuz, Allah tulis dalam lauhil mahfuz. Summa aujadaha bi qudratihi wa masyiatihi, lalu Allah adakan takdir-takdir tersebut dengan kekuasaan dan kehendaknya. Fi mawa'idihal muqaddarah, ya, dalam catatan takdirnya. Fa kullu muhdatsin min khairin aw syarrin fa huwa sadirun an ilmihi wa takdirihi wa masyiatihi wa iradatihi. Semua yang terjadi saat ini di dunia ini adalah bersumber dari ilmunya Allah, takdirnya Allah, kehendaknya Allah, dan iradah, ya, sama dengan kehendak, ya. Ma syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Baik, beriman terhadap takdir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, kita harus beriman tentang ilmunya Allah, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sudah Allah ketahui. Ya, alima kana wa ma yakunu wa ma lam yakun wa sayakun wa kaifa lam yakun. Allah mengetahui apa yang terjadi, yang sedang terjadi, dan kapan terjadinya, bagaimana terjadinya Allah tahu. Ya, nanti si fulan ini akan makan apa, si fulan ini akan bagaimana, Allah tahu. Ilmunya Allah azali, dahulu sampai sekarang, melekat. Ya. Yang kedua, beriman tentang Alkitabah. Allah Subhanahu wa taala menulis takdir-takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, kataballahu maqadirul khalqa qabla an yakhluqas samawati wal ard 50 alf sanah. Allah Subhanahu wa taala menulis takdir-takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, al-masyiah, beriman atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berkehendak melakukan si fulan menjadi orang yang baik, si fulan jadi orang yang buruk. Allah berkehendak menjadikan si fulan itu kaya, menjadikan si fulan itu fakir. Allah berkehendak, ya. Allah berkehendak menolong seorang hambanya, dan Allah berkehendak tidak menolong seorang hamba. Dan yang keempat adalah al-khalqu, penciptaan. Allah yang menciptakan semuanya ini, ya. Allah yang menciptakan takdir-takdir makhluknya. Baik, ini pembahasan kita pada saat ini, siang ini, karena mungkin ini sudah jam 12.13. Kita cukupkan, ini pembahasan masih secara global, ya. Insyaallah di pertemuan depan kita lanjut, karena pembahasan kitab Aqidah Wasithiyah ini kebanyakan tentang asma wa sifat, ya. Adapun nanti tentang hari kiamat di akhir-akhir, ya. Baik. Sampai di sini, kiranya ada pertanyaan silakan ditanyakan. Mungkin ibu-ibu yang bertanya bisa ditulis pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita bertemu di bulan yang akan datang. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.